wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Juniati, angkatan 39. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan SKU poin 11 sampai 15. Adapun poin 11 yaitu memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan isi ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka memiliki 4 aturan, yaitu 1. Bahwa pembangunan kepribadian ditunjukkan untuk mengembangkan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri dan kecakapan hidup bagi setiap warga anak demi tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat. 2. Bahwa pengembangan potensi diri sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam berbagai upaya penyelenggara pendidikan, antara lain melalui Gerakan Pramuka. 3. Bahwa Gerakan Pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai tuntunan perubahan kehidupan anak nasional dan global. 4. Bahwa peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengatur Gerakan Pramuka. Adapun isi anggaran dasar Gerakan Pramuka yaitu 1. Bab 1. Nama, status, tempat, dan hari Pramuka. Bab 2. Asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab 3. Sifat. Bab 4. Pendidikan kepramukaan. Bab 5. Organisasi. Bab 6. Musyawarah yang mendesak. Bab 7. Atribut. Bab 8. Hak dan kewajiban. Bab 9. Keuangan dan kekayaan. Bab 10. Pembubaran. Bab 11. Anggaran rumah tangga. Dan bab 12 adalah penutup. Adapun isi anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka yaitu bab 1. Nama, status, tempat, dan hari Pramuka. Bab 2. Asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab 3. Sifat. Bab 4. Sistem pendidikan kepramukaan. Bab 5. Organisasi. Bab 6. Musyawarah, rapat kerja, rapat koordinasi, dan hal-hal lainnya. Bab 7. Atribut. Bab 8. Pendapatan dan kekayaan. Bab 9. Pembubaran. Bab 10. Lain-lain. Bab 11. Penutup. Poin 12. Dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Pertama, sejarah kepramukaan dunia. Pada tanggal 1908, pengalaman Baden-Powell dalam buku Scouting for Boys. Adapun pada tanggal 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita yang bernama Girls Guides. Pada 1916 berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai KUB, Anak Serigala. Pada 1918 berdiri organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja yang berusia 17 tahun. Pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympic Hall, London, kegiatan Jambore Dunia pertama kali diadakan dan diikuti oleh sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Dunia. 2. Sejarah kepramukaan Indonesia. Gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indische Padvinders Vereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930. Dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antarpadu Indonesia.
Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, yang tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Seinindan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 referensi, 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961 gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Poin 13 dapat menjelaskan tentang penggunaan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam, serta tata cara pengembaraan kepada regu atau sanggar. 1. Jam tangan tradisional bukan digital dengan 2 jarum jam dan menit dapat dipergunakan untuk menentukan arah. Jika tinggal di daerah dekat khatulistiwa ekuator, maka metode ini akan kurang akurat. Letak matahari akan langsung di atas kepala sehingga menyulitkan. Adapun cara pertama yaitu letakkan jam tangan mendatar. Arahkan jarum jam ke arah kedudukan matahari. Maka garis tengah yang membagi jarum jam dan angka 12 adalah arah utara selatan. Adapun cara kedua yaitu letakkan jam tangan mendatar, arahkan angka 12 jam tangan ke arah kedudukan matahari. Maka garis tengah yang membagi angka 12 dan jarum jam adalah utara selatan. Adapun jenis-jenis jam pada masa lalu yaitu jam matahari, jam air, jam pasir. B. Kompas. Kompas merupakan suatu alat yang menetapkan atau mencari arah mata angin. Ada 2 tipe kompas. Yang pertama adalah kompas magnetik, yaitu kompas yang arahnya ditujukan oleh magnet berbentuk jarum yang mengarah pada kutub utara di bawah pengaruh magnet medan bumi. Dan yang kedua, gyrokompas, yaitu kompas yang menggunakan cairan alkohol. Macam-macam dan jenis kompas terdiri dari 3 jenis, yaitu kompas bidik atau kompas prisma, 2 kompas orienterik atau kompas silva, 3 kompas biasa. Adapun bagian-bagian penting dari kompas yaitu dial. Dial adalah permukaan kompas di mana tertera angka, derajat, dan huruf mata angin. 2. Visir adalah lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Kaca pembesar digunakan untuk melihat derajat kompas. Jarum penunjuk adalah alat yang menunjukkan utara magnet. Tutup dial dengan 2 garis bersudut 450 yang dapat diputar. Alat penyangkut adalah tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. 3. Tanda jejak: kabut, awan, matahari, bintang, dan bulan. Tanda-tanda lain apabila cuaca akan buruk. 1. Kucing akan duduk membelakangi api sambil mengusap-usap kepalanya
dengan kaki depannya dibasahi dengan mulutnya. 2. Bila anjing menggali tanah untuk menyembunyikan tulangnya. 3. Burung-burung membasahi bulunya dan paruhnya. 4. Bila bau bunga tercium semerbak sekali. 5. Burung-burung laut terbang ke daratan. 6. Bila asap naik dengan tegak lurus dan tinggi sekali, maka cuaca pada hari itu akan baik. Apabila asap naiknya mendatar dengan tanah rendah, maka cuaca akan buruk. Adapun poin 11 dapat menjelaskan peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan dengan bentuk tulisan, mampu menganalisis dan menulis simbol-simbol nasionalisme Indonesia, NKRI, lambang negara, lagu wajib nasional sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Adapun peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan, yaitu menghargai dan mengenang jasa para pahlawan dan juga sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, mengikuti unit kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, Pramuka, PMR, dan unit kegiatan ekstrakurikuler lainnya, menjaga keutuhan NKRI, menghormati lambang negara, menjaga wilayah Indonesia. Adapun simbol-simbol nasionalisme Indonesia, NKRI, lambang negara, lagu wajib nasional sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. 1. NKRI dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian dalam pasal 18 ayat 1 disebutkan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang, sehingga dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi. Lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Lagu wajib nasional. Lagu kebangsaan NKRI adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh Rudolf Supratman. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan dinyanyikan untuk menghormati presiden dan wakil presiden, untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara dan dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Poin 15. Mampu menjelaskan fungsi dan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB dalam bentuk tulisan. Adapun peran Indonesia di PBB, yaitu 1. Berperan dalam rangka menjaga perdamaian dunia. 2. Memberikan bantuan kemanusiaan di berbagai negara. 3. Membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. Adapun peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. 1. Sebagai satu dari 5 negara pendiri ASEAN. 2. Tempat sekretariat ASEAN. 3. Penyelenggara KTT atau konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama. 4. Menginisiasi masyarakat ekonomi ASEAN. 5. Menginisiasi deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.